Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ilam inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mandin faman aqamaha faqad umadin wa man tarakaha faqad zamadin. Kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan taufik dan hidayah, masih dipanjangkan umur, masih diberikan kesehatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat di siang yang berbahagia ini. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga khususnya sholat Jumat di siang yang berbahagia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kehadiran junjungan alam ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga beliau dan kepada seluruh sahabat Nabi, dan juga kita berselawat kepada seluruh umat Islam yang setia kepada Islam sampai hari kiamat nanti. Melalui mimbar ini khotib berwasiat terutama kepada khotib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah di dalam mengisi sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada diri kita saat ini dengan niat menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah yang singkat ini, Nabi katakan salat adalah tiang agama. Siapa yang mengerjakan salat berarti telah menegakkan tiang-tiang agama. Dan siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah menghancurkan ini agama. Dalam kalimat tadi Nabi katakan as-sholatu imanun din, salat tiang agama. Faman aqamaha faqad aqama din. Siapa menegakkan salat berarti dia telah menegakkan tiang-tiang agama. Wa man tarakaha faqad hadama din. Dan siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah meruntuhkan tiang-tiang agama. Dalam hadis yang lain Nabi katakan, Bunyan Islam ala khamsin, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa qamus shalah wa tuz zakat wal haji
puasa Ramadan. Nabi katakan Islam ini seperti bangunan disanggah dengan 5 tiang. Tiang pertama, tiang tengah adalah kalimat la ilaha illallah, dan tiang-tiang yang lainnya salat, zakat, haji ataupun puasa, ini adalah 4 tiang. Sekarang mari kita lihat tiang-tiang agama ini mana yang sudah kita tegakkan dengan sebenar-benarnya. Maka Nabi katakan salat ini adalah pembeda antara orang beriman dengan orang munafik. Pembeda antara orang beriman dengan orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam satu hadis, kata Nabi, salatul rajuli ma'al jamaah ghairu min salati arba'ina sanatan fi baiti munfaridan. Kata Nabi, salat laki-laki yang dilaksanakan berjamaah di masjid itu lebih baik daripada salatnya laki-laki yang dikerjakan di rumah 40 tahun. Jadi satu kali kita salat berjamaah di masjid itu nilainya sama dengan kita salat di rumah 40 tahun. Dan Rasulullah SAW sampaikan, orang yang ke masjid ini, kata Nabi, langkah kakinya diampunkan dosa. Kemudian langkah kakinya diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salat berjamaah ini, kata Nabi, ada 5 keutamaan. Kalau kita jaga salat 5 waktu berjamaah di masjid, pertama, di dunia diberkahkan rezeki kita. Yang kedua, akan dibebaskan daripada azab kubur. Yang ketiga, nanti di padang mahsyar akan mendapatkan buku catatan dengan tangan kanan. Yang keempat, kata Nabi, melintas jembatan sirat secepat kilat. Kemudian yang kelima, kata Nabi, masuk surga tanpa dihisab. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada diri kita, sehingga Nabi sampaikan, man alifal masjid alifahullah. Siapa, kata Nabi, mencintai masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai dirinya. Hari ini kenapa permasalahan umat hari ini berkesinambungan dari satu masalah ke masalah yang lain, daripada problem yang lain datang. Kenapa? Karena umat Islam jauh daripada masjid. Karena orang Islam ini kalau dia dekat dengan masjid dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, masjid adalah baitul muttaqin. Masjid adalah rumah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ada hubungan dengan masjid, kita akan digolongkan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis yang lain, man hafaza ala sadaqah. Siapa, kata Nabi, yang menjaga salat yang 5 waktu, maka pertama, kanat lahu nurun, salat akan menjadi cahaya di padang mahsyar. Yang kedua, kata Nabi, salat yang dilakukan semasa hidup kita di dunia ini, ketika kita mati, salatnya akan menjadi burhanan pembela kepada diri kita ketika kita masuk ke liang kubur. Sementara liang kubur ini, kata Nabi, adalah gerbang alam akhirat. Siapa yang selamat di gerbang pertama, maka dia akan selamat di gerbang-gerbang selanjutnya. Sementara keselamatan dalam kubur ini bergantung kepada sholat. Maka Nabi katakan, orang yang jaga sholat nanti di padang mahsyar, oleh jadai awal kiamat, di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan orang-orang yang menjaga sholat. Hari ini kalau sholat bagi diri kita penting, maka berarti diri kita penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bagi diri kita sholat tidak
Kemudian sebagai ayat khutbah kita yang singkat ini, satu hadis daripada Anas bin Malik mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutiba lahu bar'atani bar'atun minan nar wa bar'atun minan nifaq." Kata Nabi, siapa yang ikhlas sholatnya berjamaah semasa hidupnya berturut-turut selama 40 hari 40 malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dua kebebasan. Kebebasan pertama, kalau dia meninggal dunia, bar'atun minan nar, dibebaskan daripada api neraka, asap api neraka. Yang kedua, wa bar'atun minan nifaq, akan dibebaskan daripada sifat munafik. Maka ulama kita Buya Hamka dia mengatakan, kalau ingin lihat orang Islam, tengok solat Jumat, tengok solat Idul Fitri dan solat Idul Adha, penuh. Tapi kata Buya Hamka, kalau ingin lihat orang beriman, tengok solat subuhnya. Kalau solat subuhnya sama dengan solat Jumat, itu tandanya kampung kita ini banyak orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi katakan, "Iza ra'aytumur rajula yunazimul masjida fasabhanu lahu bil iman." Kata Nabi, kalau kamu lihat satu orang bolak-balik ketika azan dikumandangkan, dia sedang bekerja, tinggalkan kerjaannya, dia datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, fasabhanu lahu bil iman. Aku bersumpah dengan dirinya, iman sudah tertanam di dalam dirinya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita renungkan. Kita renungkan tentang diri kita ini. Sudahkah semasa hidup kita berturut-turut 40 hari 40 malam tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram? Kalau sudah pernah berturut-turut, nanti di akhirat, kalau seandainya kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena dosa kita bisa tuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nabi telah sampaikan, siapa yang sholat berjamaah 40 hari 40 malam tidak ketinggalan takbiratul ihram, itu akan dibebaskan daripada azab api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada diri kita, sehingga dalam sisa-sisa masa kita ini, waktu kita ini, kita bisa memperbaiki kualitas daripada sholat kita. Karena kata Nabi, sholat adalah angka 1. Kalau dalam tubuh sholat kata Nabi adalah kepala pada badan. Jadi kalau ingin lihat keselamatan manusia bergantung kepada sholat, bergantung kepada sejauh mana dia menegakkan sholat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'u bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.